Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal laporan yang dilakukan kadernya ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku tidak mengetahui kalau ada sejumlah kadernya yang melaporkan akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang dirinya. Informasi lainnya pemirsa, polisi membantah motif kematian mahasiswa Universitas Udayana Timoti Anugrah Saputra karena perundungan. Hal itu disampaikan usai polisi memeriksa 19 saksi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengacara Lisa John Boy Nambaban mengatakan kliennya siap menghadapi semua permasalahan tersebut. Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menanggapi hal itu, pengacara Lisa John Boy Nambaban mengatakan kliennya siap menghadapi semua permasalahan tersebut. Ia menilai penetapan tersangka terhadap Lisa perlu dikaji, sebab tidak ada pihak yang dicemarkan oleh Lisa. John mengatakan pihaknya menghargai seluruh proses hukum yang telah dilakukan di Tipit Cyber Barreskrim Polri. John menyebut Lisa akan kooperatif mengikuti proses hukum sesuai ketentuan. Ia belum memastikan apakah pihaknya akan melakukan gugatan pra-peradilan buntut status tersangka yang disandang Lisa. Namun John menyebut Lisa siap hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada pekan ini. Sebelumnya, Lisa tidak hadir dalam pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil pada Senin 20 Oktober karena sedang sakit. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya ini, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan nggak? Respon Lisa setelah mendengar ada penetapan tersangka? Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini, karena kan ini kan masih perlu nanti diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik ini, dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Barreskrim ini, dan klien kami juga mentaati hukum, ya dia tetap kooperatif dari awal sampai sekarang, tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan. Sebagai informasi, Lisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pada Selasa 14 Oktober. Dalam gelar perkara, penyidik menemukan bukti awal yang cukup atas dugaan yang dilakukan. Lisa dipersangkakan pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Oktober menegaskan komitmennya menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu ibadah haji bagi masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan biaya perjalanan ibadah haji bagi masyarakat.
Ia menilai penurunan biaya itu bisa dicapai lewat efisiensi dan tata kelola yang bersih tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 20 Oktober, Prabowo menegaskan bahwa jika biaya haji harus terus ditekan agar semakin terjangkau. Tak hanya soal biaya, Prabowo juga menyoroti lamanya waktu tunggu haji yang saat ini bisa mencapai 40 tahun. Ia ingin antrean panjang itu dipangkas menjadi 26 tahun, bahkan berharap bisa lebih cepat lagi di masa mendatang. Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus, Menteri Haji dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, ya, bisa dengan efisiensi, dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun. Sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Presiden menyampaikan optimismenya bahwa target penurunan biaya dan waktu tunggu haji bisa tercapai. Karena hal itulah, pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umroh, bukan sekadar badan seperti sebelumnya. Menurut Prabowo, pembentukan kementerian baru itu merupakan hasil permintaan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Prabowo juga menambahkan, Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan saat ini tengah berada di Arab Saudi. Dengan tujuan melanjutkan koordinasi dengan pihak kerajaan terkait peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas keberhasilannya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Prabowo menilai pengalaman Jokowi sebagai wali kota berperan penting dalam kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Oktober. Di hadapan para menteri, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia mampu meraih hasil positif di tengah ketidakpastian global dan konflik bersenjata yang terus meningkat di berbagai negara. Ia menyebut saat ini terdapat lebih dari 110 konflik bersenjata di dunia. Namun di tengah situasi sulit itu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil bertahan di kisaran 5%, menjadikan Indonesia salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Tak hanya itu, tingkat inflasi Indonesia juga terjaga di angka sekitar 2%, termasuk yang terendah di dunia. Prabowo kemudian menyinggung cara unik pemerintah Indonesia dalam mengendalikan inflasi, yang menurutnya tak banyak dikenal oleh para ekonom dunia. Ia menilai keberhasilan itu tak lepas dari pengalaman Jokowi sebagai mantan wali kota yang membuatnya teliti dalam memantau harga dan mengontrol inflasi. Pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%.
salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Prabowo menegaskan pencapaian Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ia mencontohkan beberapa negara besar saat ini tengah menghadapi inflasi tinggi, seperti Argentina yang sebelumnya sempat optimis akan pulih namun kini kembali terpuruk. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui ada sejumlah kadernya yang melaporkan akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang dirinya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara soal laporan yang dilakukan kadernya ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku tidak mengetahui kalau ada sejumlah kadernya yang melaporkan akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang dirinya. Hal itu disampaikan Bahlil saat ditemui usai acara tasyakuran hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Ia hanya menjawab singkat pernyataan wartawan dan meminta awak media menanyakan langsung ke Polda Metro. Untuk diketahui, dua organisasi saya Partai Golkar yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI dan Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG mendatangi kepolisian. Mereka datang mengadukan dan berencana membuat laporan ke kepolisian terhadap sejumlah akun media sosial yang dianggap menyerang pribadi Bahlil. Dua di antara akun yang diadukan oleh dua kelompok itu yakni @Kementerian Baku Hantam dan @Kementerian Kurang Ajar. Meski demikian, pengaduan itu belum ditingkatkan menjadi laporan resmi karena pasal pencemaran nama baik harus dilaporkan langsung oleh pihak yang dirugikan. Note-nya semuanya baik ya, semua baik ya. Soal yang DPP AMPI melaporkan akun yang untuk Oh, saya nggak tahu, nanti cek aja di sana ya. kira-kira itu nggak tahu Pak Bahlil apa gimana?
Tumpukan uang senilai 13,25 triliun rupiah hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO dipamerkan Kejaksaan Agung di hadapan Presiden Prabowo. Gunungan uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Tumpukan uang senilai 13,25 triliun hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO dipamerkan Kejaksaan Agung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Gunungan uang tersebut merupakan pengembalian kerugian negara yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari pemulihan aset negara. Pameran uang digelar di halaman kantor pusat Kejagung Jakarta Selatan pada Senin 20 Oktober dan menjadi simbol penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi di sektor komoditas strategis. Dana itu disita dari 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Total pengembalian masing-masing mencapai 11,88 triliun rupiah dari Wilmar, 1,18 triliun rupiah dari Musimas, dan 186,43 miliar rupiah dari Permata Hijau. Tentunya, dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Uang tersebut rencananya akan segera diserahkan kepada negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian akibat korupsi dalam ekspor CPO dan turunannya. Kasus korupsi ini bermula saat Kejagung menjerat sejumlah pejabat dan pelaku bisnis, termasuk mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana dan ex-anggota tim asistensi Menko Perekonomian Lin Chai-wei. Keduanya bersama beberapa pihak lain dinilai terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Penyelidikan kemudian berkembang hingga menyeret 3 grup korporasi besar yang dianggap menikmati hasil tindak pidana tersebut. Meski sempat dinyatakan lepas oleh pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi Kejagung dan membatalkan putusan tersebut, memastikan ketiganya bertanggung jawab mengembalikan uang negara.
Polisi mengatakan tidak ditemukan indikasi mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra mengalami perundungan usai memeriksa 19 saksi termasuk dosen dan rekan korban. Sejumlah video aktivitas korban semasa hidup seperti saat berorasi dalam demonstrasi mahasiswa dan ketika menerima penghargaan dari teman-temannya kini ramai beredar di media sosial. Sosok Timothy yang dikenal hangat dan pandai berbicara di depan umum juga dibenarkan pihak kepolisian. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa 19 saksi, termasuk dosen dan rekan mahasiswa korban. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi korban mengalami perundungan. Karena itu, kecil kemungkinan korban mengakhiri hidupnya akibat bullying. Polisi menilai korban memiliki prinsip kuat dan bukan tipe yang mudah ditekan. Dari sisi dugaan kecelakaan, polisi menilai hal itu juga kecil kemungkinan terjadi. Setiap balkon di gedung lokasi kejadian memiliki tembok pembatas dan deretan kursi yang membuat seseorang sulit terjatuh secara tidak sengaja. Polisi mengatakan kuatnya dugaan bahwa korban diduga sengaja melompat dari lantai 4 meski tidak ada saksi mata maupun rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut. Kami minta keterangan dan bukan diperiksa ya. Kami minta keterangan. Jadi bahkan sampai tadi malam terakhir itu bertemu dengan sahabat saksi, sahabat korban. Jadi mereka rata-rata menyampaikan bahwa korban ini orangnya pintar, kemudian berbicara itu sangat berbobot. Jadi rekan-rekan itu segan. Kemudian kalau untuk menjadi korban pembulian itu dari teman-temannya pun merasa itu sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi karena korban ini orang yang berprinsip sekali seperti itu. Jadi bukan tipe-tipe yang seperti akan gampang. Meski pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Timothy, peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik. Setelah muncul unggahan sejumlah oknum mahasiswa yang menjadikan kematian korban sebagai bahan olok-olok di media sosial sehingga menuai kemarahan warganet. Seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero yang viral di media sosial karena menyalakan sirine atau strobo totot wuk-wuk di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung akhirnya diamankan pihak kepolisian. Usai dilakukan penyelidikan, ternyata plat nomor kendaraan yang digunakan palsu. Seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero yang viral di media sosial karena menyalakan sirine atau strobo totot wuk-wuk di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung, akhirnya diamankan pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, plat nomor kendaraan yang digunakan ternyata palsu dan tidak terdaftar dalam basis dan data resmi Polri. Sebelumnya, mobil Mitsubishi Pajero hitam yang sempat membuat heboh jagat maya karena menyalakan rotator atau sirine totot wuk-wuk diketahui bukan dikemudikan oleh anggota kepolisian. Seperti dijelaskan sebelumnya, setelah diselidiki plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut dipastikan palsu.
Klarifikasi mengenai insiden ini disampaikan melalui unggahan akun resmi X atau Twitter, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri, @divpropam pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Prista membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengemudi dan kendaraan telah diamankan di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat oleh jajaran Polres Tasikmalaya untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, melalui unggahan resmi akun media sosial Divpropam Polri dijelaskan bahwa plat nomor berlogo Polri yang digunakan Pajero hitam tersebut adalah palsu. Dalam unggahan tersebut disebutkan setelah dilakukan pengecekan, plat yang digunakan tidak terdaftar dalam database Polri. Saat ini, kendaraan beserta pengemudinya telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Sebelumnya, aksi arogan pengemudi Pajero itu viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok @bromrunning pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat mobil berplat dinas Polri 1253-04 melaju di bahu jalan flyover Pasupati Bandung, sambil membunyikan sirine layaknya kendaraan dinas kepolisian. Perekam video sempat menegur pengemudi agar tidak menyerobot antrian kendaraan. Namun pengemudi itu justru merespon dengan nada menantang. Video tersebut pun memancing reaksi warganet karena dianggap mencoreng citra kepolisian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.